Alara mogok datang ke kampus lagi karena enggan bertemu dengan Alderio. Namun sayang sekali karena hari ini ia harus menemani Reina bertemu dosen pembimbingnya. Alara hanya berharap semoga ia tidak bertemu Alderio di sana. Alara duduk di kursi depan dengan perasaan lesuh. Ia memijat pelipisnya yang beberapa hari ini terasa sangat pusing dan perutnya juga mual. Ra, lo kelihatannya sedih banget. Nggak rela ya gue pulang ke rumah? Tanya Reina begitu percaya diri. Alara yang mual merasa benar-benar ingin muntah mendengar ucapan narsis sahabatnya. Ia tak menjawab, hanya memberikan tatapan sinis pada gadis itu. Biasa aja natapnya, Mbak. Celetuk Reina lalu segera menjalankan mobilnya. Hari ini orang tua Alara akan pulang. Rupanya pekerjaan mereka tidak sampai perkiraan yang mereka katakan. Maka dari itulah Reina memilih untuk pulang saja ke rumahnya. Padahal tidak masalah jika Reina tetap menginap, bahkan Alara suka. Lo nggak sekalian revisi? Tanya Reina namun hanya dijawab gelengan kepala oleh Alara. Lo sebenarnya kenapa sih, Ra? Dari tadi gue terus yang nyerocos. Lo sakit? Tanya Reina memegang dahi Alara yang tidak terasa panas. Ceka, gue nggak apa-apa. Cuma pusing sedikit, udahlah cepetan bawa mobilnya. Gue pengen muntah tiba-tiba cium bau mobil lo. Jawab Alara sewot. Heh, lo kira mobil gue tempat sampah? Seru Reina melotot. Bukan tempat sampah, tapi ini lihat stelu jeruk banyak banget. Desis Alara menunjuk pengharum mobil yang ada di mobil temannya itu. Ya elah, lo kayak nggak tahu aja. Itu pasti kerjaan mama gue. Timpal Reina mendengus sebal. Pembunuhan berencana nih lama-lama kalau begini. Celoteh Alara membuat Reina terkekeh. Akhirnya mereka sampai di kampus. Alara segera keluar dan berlari untuk memuntahkan cairan bening yang sejak tadi mengganggunya. Alara muntah-muntah di belakang mobil Reina. Ra, lo sebenarnya kenapa sih? Kita ke dokter aja mendingan. Ajak Reina khawatir. Nggak usah, gue mual gini pasti karena stelu jeruk itu. Sahut Alara menolak. Udah sana ke dosen lo, gue mau ke kantin. Minum es kayaknya enak, sana. Usir Alara seraya mengelap bibirnya dengan tisu. Ya udah, nanti gue ke kantin. Lo jangan kemana-mana ya. Tutur Reina dibalas ibu jari oleh Alara. Alara memijat pelipisnya lagi, ia segera pergi menuju kantin. Namun saat di pertengahan jalan, tiba-tiba seseorang menarik tangannya ke sebuah kelas kosong yang ada di sana. Alara dibenturkan di tembok hingga dirinya merasa kesakitan. Ia meringis dan hendak merubah posisinya. Namun dengan cepat orang itu menghimpit Alara. Pepa Al, lepasin saya. Bapak apa-apaan sih? Seru Alara berusaha memberontak. Diam Alara. Balas Alderio dengan tegas. Alara terdiam, ia mengatupkan kedua belah bibirnya. Ia memalingkan wajahnya tak berani menatap Alderio. Kenapa kamu menghindari saya, Alara? Apa karena kejadian malam itu? Tanya Alderio tepat di depan wajah Alara. Lagi dan lagi, Alara rasanya muak mendengar pertanyaan yang sama dari bibir Alderio yang tak henti mengungkit masalah di antara mereka. Entah harus berapa kali ia mengatakan bahwa dirinya tak mau membahas hal itu. Namun sepertinya Alderio tidak juga mengerti. Alara, jawab saya. Pinta Alderio penuh penekanan. Alara tak tahan lagi, ia mendorong tubuh Alderio lalu menamparkan wajah pria itu dengan begitu keras, bahkan akan diyakini jika nantinya wajah Alderio tercetak bekas tamparannya. Sudah cukup, Pak. Berapa kali harus saya bilang, jangan pernah membahas itu lagi? Bentak Alara tepat di depan wajah Al. Al memegangi wajahnya yang terasa panas akibat tamparan dari wanita cantik di depannya. Ia mengusap sedikit wajahnya lalu kembali menatap dan memojokkan Alara. Sampai kamu menyerah dan memilih untuk menikah dengan saya? Jawab Al dengan begitu santai. Alara kembali mendorong tubuh Al. Ia hendak menamparkan wajah pria itu lagi. Namun Alderio dengan sigap menahan tangannya. Cukup, Alara. Hentikan egomu ini.
Sampai kapan kamu akan lari dari kenyataan? Tanya Alderio dengan suara yang rendah. Saya tidak akan mau menikah dengan Anda, jadi jangan pernah mengharapkan hal itu. Jawab Alara mendorong tubuh Alderio sekuat tenaga. Alara hendak kabur, namun lagi-lagi ia gagal karena Alderio menarik tangannya lebih dulu. Alara tak kehabisan akal, ia menggigit tangan Al sampai pria itu kesakitan. Alara memanfaatkan itu untuk kabur, ia berlari keluar meninggalkan Alderio yang tampak kesakitan akibat gigitannya. Sementara Alderio, ia tersenyum tipis. Ia tatap dengan lekat tangannya yang digigit oleh Alara lalu menciumnya dengan lembut. Kamu hanya akan menikah dengan saya, Alara. Karena sayalah yang menjadi pria pertama dan terakhir untuk kamu. Gumam Alderio kemudian segera pergi dari ruangan kosong itu. Alara duduk di kantin dengan perasaan kesal yang menggebu, ia bahkan sampai menghabiskan 2 gelas es teh manis dengan tujuan dapat mendinginkan otaknya yang terasa ingin meledak. Dadanya naik turun, tangannya terkepal kuat saat mengingat apa yang pria itu lakukan padanya beberapa saat lalu. Benar-benar tidak waras, bagaimana pria sepertinya bisa menjadi dosen di sini? Gumam Alara. Tak lama Reina datang dengan wajah berseri-seri. Alara yakin bahwa gadis itu tengah merasa bahagia, namun apa alasannya? Kenapa lo, udah beres skripsinya? Tanya Alara menyedok batu es lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Gue lulus skripsi Koi, akhirnya bisa wisuda gue. Jawab Reina sontak membuat Alara ikut bahagia. Seriusan, akhirnya. Doain gue nyusul ya. Ucap Alara memeluk tubuh sahabatnya. Gue yakin dikit lagi lo juga lulus, lagian Pak Al juga kan baik sama lo. Sahut Reina seraya melepaskan pelukannya. Alara terdiam, ia menekuk wajahnya mendengar ucapan Reina. Tak tahu saja gadis itu bagaimana sifat Alderio yang sebenarnya. Udahlah, yuk cabut ke mall. Hari ini lo traktir gue karena skripsi beres ya. Ucap Alara berusaha mengalihkan pikirannya dari sang dosen. Iya, ya udah yuk. Ajak Reina menggandeng tangan sahabatnya. Saat hendak pergi, Alara dan Reina berpapasan dengan Alderio yang juga baru keluar dari ruangannya dan mungkin hendak pulang. Reina memberi sapaan sopan, namun tidak dengan Alara yang malah melengos tanpa mengucapkan apapun. Gadis yang berbeda, dan karena itulah aku menyukaimu, Alara. Gumam Alderio menatap punggung Alara yang mulai menjauh. Alara menyambut kedua orang tuanya dengan penuh kebahagiaan, ia memeluk keduanya bergantian guna menyalurkan kerinduan yang dirasakannya. Kangen banget sama mama. Ucap Alara pelan dengan masih memeluk mama dan ia. Oh jadi sama papa, enggak? Sindir Papa Wahyu melirik putrinya yang masih betah memeluk istrinya. Alara terkekeh, ia bergantian memeluk sang papa tak kalah erat. Alara juga kangen papa. Kangen kerusuhan papa di dapur kalau mama lagi masak. Timpal Alara membuat kedua orang tuanya itu terkekeh. Dasar anak gadis, bisa sekali ya meledek papanya. Gerutu Papa Wahyu namun urung membuatnya tertawa. Kamu sendiri, Reina mana? Tanya Mama Dania seraya melangkah masuk ke dalam rumahnya. Udah pulang dari pagi, Ma. Aku pikir kalian akan pulang pagi atau siang, ternyata kalian malah pulang sore. Jawab Alara menjelaskan. Ya sudah, Papa dan Mama istirahat dulu ya. Nanti makan malam Mama masakin makanan kesukaan kamu. Ucap Mama Dania. Memang makanan kesukaan Alara apa? Batu dan kayu? Tanya Papa Wahyu bergurau. Papa. Pekik Alara membuat sang papa langsung lari ke kamarnya. Mama Dania terkekeh melihat tingkah suami dan anaknya. Sejak dulu memang ayah dan anak itu sering sekali bersenda gurau dan saling mengejek. Namun itu justru menjadi pemanis dari keluarga mereka. Kamu juga istirahat sana. Mama ke kamar, ya. Pamit Mama Dania pergi meninggalkan putrinya. Sepeninggal kedua orang tuanya ke kamar, Alara juga akhirnya memutuskan untuk pergi ke kamarnya dan beristirahat. Hari ini cukup melelahkan baginya, ditambah lagi dengan kondisinya yang mual muntah serta pusing. Lagian kenapa sih gue mual-mual terus, kayak ibu hamil aja?
Gumam Alara seraya menaiki satu persatu anak tangga. Langkah Alara terhenti saat sadar akan ucapannya. Ia terdiam dengan mata melotot dan mulut yang terbuka. Wanita hamil? Apakah dia? Alara menundukkan kepalanya menatap ke perut. Ia refleks memegangi perutnya. Enggak mungkin aku hamil. Kami hanya melakukannya sekali. Gumam Alara berusaha menyemangati dirinya. Alara menutup mulutnya. Ia segera berlari saat mual lagi-lagi menyerangnya. Ia masuk ke dalam kamar dan pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan cairan bening seperti biasanya. Uwek. Alara mencuci mulutnya. Ia juga mencuci muka dan menyekanya dengan tisu. Ia tatap pantulan dirinya di cermin. Perlahan air mata Alara mulai turun. Ia merasa takut jika dirinya benar-benar hamil anak dosennya sendiri. Apa yang akan ia katakan kepada kedua orang tuanya nanti? Alara menutup mulutnya sendiri guna menahan suara tangisnya. Meski kamarnya kedap suara, namun tetap saja ia enggan mendengar suara tangisannya sendiri. Hiks, Ma, Pa. Maafin aku gagal menjadi anak yang baik. Lirih Alara terduduk di kloset. Alara mengusap perutnya. Ia bangkit dari duduknya lalu keluar dari kamar mandi. Alara berbaring di ranjang miliknya untuk mengistirahatkan dirinya yang sudah lelah dengan segala hal. Malam harinya, seperti yang Mama Dania katakan bahwa ia akan memasak makanan kesukaan putri kesayangannya. Udang saus asam manis dan juga sop kimlo jamur kuping. Sayang, ayo dong dimakan. Kamu kan suka banget sama makanan ini, tutur Mama Dania. Alara yang sedang melamun tentu tidak menyadari ucapan sang mama. Ia masih diam sambil memainkan sendok dan garpu. Papa Wahyu dan Mama Dania tentu merasa aneh melihat putrinya yang diam. Tidak seperti biasanya Alara diam. Biasanya gadis itu justru paling antusias jika makan malam. Alara, panggil Papa Wahyu memegang bahu putrinya. Alara tersadar. Ia menatap sang papa lalu beralih kepada sang mama. Ya ampun, maaf Ma, Pa. Aku melamun. Ucap Alara mengerjapkan matanya berkali-kali. Kenapa sih, ada masalah? Tanya Mama Dania seraya menyendok nasi ke piring putrinya. Sedikit, Ma. Masalah skripsi. Jawab Alara berbohong. Pasalnya bukan hanya itu masalah yang dihadapi. Jangan terlalu memforsir diri, Alara. Memang lulus itu harapan kami. Tapi jika kamu merasa kurang mampu apalagi sampai mengganggu kesehatan, maka jangan terlalu terburu-buru. Tutur Papa Wahyu yang begitu menyayangi putrinya. Alara terdiam menatap kedua orang tuanya. Ia merasa semakin berdosa melihat bagaimana mama dan papanya begitu menyayanginya. Hiks, Ma, Pa. Makasih ya udah sayang sama aku. Lirih Alara sambil terisak. Mama Dania terkejut melihat putrinya menangis. Begitu pula dengan Papa Wahyu. Keduanya mendekati Alara lalu memeluknya. SSSTTT, kenapa kamu nangis, sayang? Ada masalah, ceritakanlah pada kami. Pinta Mama Dania dengan lembut. Iya, Alara. Ada apa, katakan saja, nak. Tambah Papa Wahyu mengusap rambut panjang putrinya. Alara rasanya ingin sekali bercerita, namun hatinya tidak setangguh itu. Ia tidak akan sanggup melihat bagaimana reaksi kedua orang tuanya nanti jika mengetahui kebenaran dirinya yang telah kotor. Alara menyeka air matanya. Ia menggeleng lalu tersenyum. Aku nggak ada masalah apa-apa, Ma. Cuma aku terharu punya orang tua yang sangat menyayangiku dengan begitu besar. Jelas Alara. Mama Dania dan Papa Wahyu lega mendengar penjelasan putrinya. Mereka sudah sangat khawatir ada masalah besar yang menimpa putri mereka. Tentu saja kami sayang kamu, nak. Kamu anak kami, kebanggaan kami yang kelak akan menjadi tempat kami pulang. Timpal Mama Dania dengan hangat. Rasa bersalah kian bertambah saat mendengar ucapan sang mama. Ia kembali memeluk Mama Dania dengan erat dan berusaha menahan air mata yang sudah hendak keluar lagi. Alara melompat dari tempat tidurnya saat merasakan mual yang teramat. Ia berlari masuk ke dalam kamar mandi dan memuntahkan cairan bening lagi dan lagi. Kepalanya kembali pusing.
perutnya melilit dan mual yang kian bertambah. Tanpa Alara ketahui, sang mama masuk ke dalam kamarnya dan melihat dirinya tengah muntah-muntah. Astagfirullah, Ara. Nak, kamu kenapa? Tanya Mama Dania mendekati putrinya. Alara panik, ia menatap sang mama yang tampak khawatir padanya. Ia melarikan pandangannya, otaknya berusaha bekerja untuk mencari jawaban apa yang akan ia berikan pada sang mama. Ma, aku tidak apa-apa. Mungkin hanya uek, ucapan Alara terhenti saat mual-mual kembali dirasakannya. Alara, kamu sakit? Mama panggilkan dokter. Ya, tunggu di sini ya sayang. Tutur Mama Dania hendak pergi namun dicegah oleh Alara. Jangan, Ma. Aku nggak apa-apa kok, mungkin cuma mual biasa aja. Cegah Alara, ia tentu tidak mau mengambil resiko dengan memeriksa keadaannya ke dokter. Nggak apa-apa gimana sih, Ra? Kamu tuh, ayo turun dan sarapan. Ajak Mama Dania memapah Alara keluar dari kamar mandi. Ma, aku akan turun setelah bersih-bersih dan ganti baju. Aku ada janji dengan Reina untuk pergi ke toko buku. Ucap Alara pelan. Mama Dania menghela nafas, ia menyeka keringat di dahi Alara lalu mengangguk. Ya sudah, tapi ingat. Setelah itu turun dan sarapan. Ucap Mama Dania memperingati. Iya, Ma. Sahut Alara manut. Setelah kepergian Mama Dania, Alara menutup pintu kamar bahkan menguncinya. Ia duduk di lantai dengan perasaan berkecamuk. Alara semakin panik, ia berada di ambang kebimbangan. Ia tak mau menikah dengan dosennya itu, tapi ia juga tidak mau jika sampai hamil tanpa suami. Enggak, aku nggak mungkin hamil. Ini pasti hanya sakit biasa saja. Gumam Alara menyeka air matanya. Alara beranjak dari duduknya, ia segera mandi dan berganti pakaian untuk bersiap menemui Reina di mall. Mereka berdua sudah janjian akan pergi ke toko buku. Setelah rapi, Alara keluar dari kamarnya, tak lupa ia membawa tas selempang miliknya. Alara melangkah menuruni satu persatu anak tangga, ia hendak pergi ke ruang makan. Namun tak sengaja telinganya menangkap suara kedua orang tuanya yang sedang bicara dengan seseorang. Mama dan Papa terima tamu jam segini, bukankah ini masih terlalu pagi? Gumam Alara melirik jam yang melingkar cantik di tangannya. Alara penasaran, ia yang awalnya hendak sarapan kini malah pergi ke ruang tamu. Sesampainya di sana, mata Alara rasanya ingin copot saja melihat siapa yang datang ke rumahnya pagi-pagi. Nafas Alara memburu, ia menatap kedua orang tuanya lalu beralih menatap dosen yang sedang ia hindari selama beberapa hari. Pak Al, Anda sedang apa di rumah saya? Tanya Alara dengan nada begitu tinggi. Mama Dania dan Papa Wahyu bangkit dari duduknya. Mereka terkejut melihat Alara berani membentak dosennya sendiri. Ara, kenapa bicara begitu? Dia dosen kamu loh. Tegur Mama Dania. Iya, sayang. Kenapa kamu membentaknya begitu? Tanya Papa Wahyu dengan nada masih terkejut. Alara tak menjawab, ia tatap wajah dosen yang menyebalkan itu dengan penuh amarah dan kebencian. Sementara yang ditatap hanya menunjukkan wajah tenang, bahkan tersenyum dengan begitu hangat. Alderio bangkit dari duduknya, ia menatap dalam ke arah Alara yang tampak berkaca-kaca antara ingin menangis dan marah. Alara, bisa kita bicara berdua? Pinta Alderio dengan sopan. Enggak. Pergi dari rumah saya sekarang juga dan jangan pernah kembali datang ke sini. Tolak Alara masih dengan nada membentak. Ara. Tegur Mama Dania tak kalah tinggi. Alara menatap sang mama dengan mata berkaca-kaca, air matanya meluruh begitu saja mendengar bentakan sang mama. Ia tak berkata apapun, sambil menangis Alara keluar dari rumahnya. Alara, nak. Panggil Papa Wahyu namun tak dihiraukan oleh Alara. Tenang, Tuan. Biar saya yang bicara dengan Alara, sebentar ya. Pamit Alderio kemudian segera keluar menyusul Alara. Alara masih menangis, ia menekan tombol pengunci mobilnya agar terbuka, baru saja pintu mobil dibuka, namun sudah kembali tertutup akibat kedatangan Alderio yang mengejarnya.
Jauh-jauh dari saya, Pak. Saya benci dengan Anda. Pinta Alara berusaha mendorong Al menjauh. Alara, cukup. Berhenti lari dari kenyataan dan menikahlah dengan saya. Tegur Alderio berusaha menahan tangan Alara yang hendak memberontak. Alara memberontak, ia berusaha untuk menamparkan wajah pria di hadapannya ini, namun gerakannya kalah cepat dengan Alderio yang langsung menangkap tangannya. Alara, menikahlah dengan saya. Pinta Alderio seraya menggenggam tangan Alara erat. Alara tak menjawab, ia hanya bisa menangis dengan tubuh yang perlahan merosot ke tanah. Alderio sigap menahan kedua bahu wanita cantik itu, ia menangkup wajah cantik Alara lalu ia tatap dengan begitu lekat. Alara, kamu harus menikah dengan saya. Bisik Alderio tepat di depan wajah Alara. Alara menggeleng, ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Saya nggak mau, Pak. Lirih Alara dengan suara terisak. Kamu yakin tidak akan mengandung anak saya? Tanya Alderio sontak membuat Alara mengangkat wajahnya. Alara terdiam, ia membalas tatapan Alderio dengan pedih. Ingatannya seketika mengarah pada kondisinya saat ini yang sedang mual muntah layaknya ibu hamil, bahkan sampai detik ini ia belum berani memeriksa keadaannya karena tak mau mendengar kenyataan pahit. Alara hendak berucap, namun bibirnya terkatup saat suara teriakan tegas begitu menggema di area rumahnya. ALARA.